dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Alvina Giovannia Melinda dengan NIM 68202191. Saya Azadirahta Priyobedanito dengan NIM 68202101. Saya Karenina Mate dengan NIM 68202197. Saya Eva Laktiana NIM 6820210888. Saya Zakaria Simanjuntak NIM 682021-084. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Enterprise kami. Yuk kita simak videonya. Selanjutnya, untuk memastikan semua user mempunyai role dan akses menu yang benar, di sini saya akan mencobanya satu persatu. Dimulai dari Bapak Bambang. Kita login. Di sini Bapak Bambang mempunyai role sebagai admin di PT Mami Roti, kliennya sebagai PT Mami Roti, organisasinya sebagai PT Mami Roti atau HQ. Bapak Bambang dapat mengakses seluruh menu yang ada di PT Mami Roti. Selanjutnya, user yang kedua, admin master. Kita login terhadap admin master. Di sini admin master mempunyai role sebagai admin di PT Mami Roti, kliennya sebagai PT Mami Roti, dan organisasinya sebagai PT Mami Roti atau HQ. Dan admin master ini dapat mengakses seluruh menu yang ada di PT Mami Roti. Selanjutnya, user yang ketiga adalah admin pembelian. Admin pembelian yang berada di gudang produk PT Mami Roti mempunyai role sebagai customization menu admin, admin pembelian, kliennya sebagai PT Mami Roti, organization sebagai pabrik dan gudang PT Mami Roti, warehouse sebagai gudang produk PT Mami Roti. Dan admin pembelian ini hanya dapat mengakses beberapa menu, yaitu menu requisition, menu purchase order, menu produk, dan menu bill of material and formula atau BOM. Selanjutnya, user admin toko. Admin toko yang berada di gudang produk mempunyai role sebagai customization menu admin, admin toko, klien sebagai PT Mami Roti, organization sebagai pabrik dan gudang PT Mami Roti, warehouse sebagai gudang produk PT Mami Roti. Admin toko hanya dapat mengakses menu produk, sales order, dan customer return. Lalu, user yang terakhir, admin gudang. Admin gudang mempunyai role sebagai customization menu admin, klien sebagai PT Mami Roti, organization sebagai pabrik dan gudang PT Mami Roti, warehouse gudang produk PT Mami Roti. Admin gudang hanya dapat mengakses menu produk, material receipt, return to vendor. Oke, selanjutnya kita akan login. Nah, pada login ini kita menggunakan user dan password yang telah diberikan. Di sini kita menggunakan admin master, kemudian diklik centang dan ditunggu beberapa saat untuk loadingnya. Nah, setelah berhasil login, maka Adam Pierre akan menampilkan tampilan seperti ini. Kita akan memilih sistem admin, kemudian ke general rules,
setelah itu ke security, dan ke bagian user. Nah, pada PT Mami Roti ini terdapat 5 user. Yang pertama itu Bapak Bambang. Nah, Bapak Bambang di sini role-nya sebagai admin pada PT Mami Roti, yang dimana dia bisa mengakses semua yang ada. Nah, sama seperti Bapak Bambang, di sini juga terdapat user admin master, yang role-nya yaitu admin PT Mami Roti, yang bisa mengakses semua yang ada pada PT Mami Roti. Selanjutnya terdapat user admin gudang dengan role-nya sebagai customization menu admin pada admin gudang. Nah, dia bisa mengakses hanya pada pabrik dan gudang PT Mami Roti. Nah, di sini kenapa pabrik dan gudang PT Mami Rotinya disatukan? Karena pabrik dan gudang PT Mami Roti berada pada satu lokasi yang sama. Selanjutnya ada user admin pembelian dengan roles-nya yaitu customization menu admin pada admin pembelian. Sama seperti admin gudang, di sini admin pembelian juga hanya bisa mengakses pada pabrik dan gudang PT Mami Roti. Selanjutnya pada admin toko, seperti admin gudang dan admin pembelian juga, roles-nya yaitu sebagai admin toko yang bisa mengakses hanya pada pabrik dan gudang PT Mami Roti saja. Nah, setelah itu kita akan ke system roles pada bagian tree-nya. Di sini kami membuat 3 menu, yaitu menu untuk admin gudang, menu untuk admin pembelian, dan menu untuk admin toko. Selanjutnya ke tree maintenance. Nah, pada menu untuk admin gudang terdapat 3 menu, yaitu product, material receipt, dan return to vendor. Selanjutnya ke menu untuk admin pembelian terdapat menu requisition, purchase order, product, dan ada bill of materials and formulas, yang di dalamnya terdapat bill of materials and formula serta bill of materials drop. Selanjutnya pada admin toko terdapat product, sales order, customer return. Nah, selanjutnya kita ke bagian security lagi, ke bagian role-nya. Nah, role pada PT Mami Roti ini terdapat 3, yang tadi itu yang admin gudang, admin pembelian, dan admin toko. Nah, pada admin gudang di sini menu tree-nya kita menggunakan menu untuk admin gudang. Sama halnya dengan admin pembelian, menu tree-nya kita menggunakan menu untuk admin pembelian. Selanjutnya untuk admin toko, menu tree-nya juga menggunakan menu untuk admin toko. Kemudian kita ke organization roles. Pada bagian organization. Nah, terdapat 3 organization pada PT Mami Roti, yaitu PT Mami Roti HQ atau sebagai kantor pusatnya. Kemudian ada pabrik dan gudang PT Mami Roti yang merupakan tempat penyimpanan barang yang ada, dan offline store PT Mami Roti. Nah, itu sekian user, tree, roles, dan organization yang kami buat. Oke, selanjutnya kita masuk pada partner relation, kemudian business partner rules, kemudian pilih business partner group. Di sini kami memiliki 3 business partner group, yaitu yang pertama customer, employee, vendor. Yang pertama saya akan memperlihatkan bagian customer, yaitu kita isi yang klien PT Mami Roti, search key-nya customer, namanya customer, deskripsinya customer PT Mami Roti, print color-nya blue, priority base-nya same, price list-nya standar, organisasinya PT Mami Roti atau HQ. Kemudian employee. Employee klien PT Mami Roti, search key-nya employee, namanya employee, deskripsinya employee PT Mami Roti, print color-nya yellow, priority base-nya same, price list-nya standar, kemudian organisasinya PT Mami Roti HQ. Kemudian yang terakhir vendor. Di sini kliennya PT Mami Roti, search key-nya vendor, namanya vendor, deskripsinya vendor PT Mami Roti, print color-nya black, priority base-nya same, price list-nya standar, kemudian organisasinya PT Mami Roti HQ. Kemudian kita masuk pada greeting. Di sini kami hanya memiliki 1 greeting saja, yaitu untuk vendor dan customer, yaitu PT.
Kemudian kita masuk pada bisnis partner. Di sini kami memiliki 4 vendor, 3 customer, 2 employee. Yaitu yang pertama vendornya ada PT Indofood CBP Sukses Makmur, PT Indofood Sukses Makmur, PT Indolakto, kemudian PT Salim Infomas Pratama. Kemudian 3 customernya itu ada 1 PT Indomarko Prisma Sama, kemudian PT Layan Superindo, kemudian PT Sumber Alvaria Trijaya. Kemudian employee-nya kita memiliki di sini Brian dan Vania. Di sini saya akan memperlihatkan satu contoh vendor, satu contoh customer, dan satu contoh employee. Yang pertama ada vendor. Di sini kliennya PT Mami Roti, search-key-nya Indofood CBP, greeting-nya PT, namanya PT Indofood CBP Sukses Makmur, kemudian kredit statusnya no credit check, kemudian bisnis partner grupnya vendor, organisasinya pabrik dan gudang PT Mami Roti. Kemudian kita masuk pada menu vendor. Di sini kliennya ada PT Mami Roti, search key-nya Indofood CBP, namanya PT Indofood CBP Sukses Makmur. Kemudian payment rule-nya direct deposit. Purchase price list-nya price list November Ceria PT Mami Roti. PO payment-nya immediate. Di sini tidak memiliki diskon karena diskon berlaku untuk pembelian saja. Kemudian kita masuk pada lokasi vendornya. Di sini klien ada PT Mami Roti, bisnis partnernya PT Indofood CBP Sukses Makmur, namanya DKI Jakarta, kemudian alamatnya di sini Jalan Jenderal Sudirman dan seterusnya, city-nya ada DKI Jakarta, country-nya ada Indonesia. Kemudian kita masuk pada satu customer yaitu PT Indomarko Prisma Tama. Di sini ada PT Mami Roti, search key-nya Indomarko, greeting-nya PT, namanya PT Indomarko Prisma Tama, kredit statusnya no credit check, bisnis partner grupnya ada customer, organisasinya pabrik dan gedung PT Mami Roti. Kemudian kita masuk pada menu customer. Kliennya di sini ada PT Mami Roti, search key-nya ada Indomarko, namanya PT Indomarko Prisma Tama, kemudian invoice rule-nya ada immediate, delivery rule-nya ada manual, price list-nya ada price list November Ceria PT Mami Roti, diskon skemanya di sini ada diskon 2,5% PT Mami Roti, payment rule-nya ada direct deposit, sales representatifnya ada admin master, kemudian di sini kami kasih kredit limitnya 10 juta. Organisasinya pabrik dan gudang PT Mami Roti. Kemudian kita masuk pada lokasi customer-nya. Di sini ada klien PT Mami Roti. Bisnis partnernya ada PT Indomarko Prisma Tama, namanya DKI Jakarta. Kemudian alamatnya Jalan Ancol 1 DKI Jakarta, city-nya ada DKI Jakarta, chip-nya ada 14430, country-nya ada Indonesia. Kemudian yang terakhir kita masuk employee. Di sini employee-nya klien PT Mami Roti, search key-nya Brian, greeting-nya tidak ada karena sesuai dengan penugasan, namanya Brian, kemudian kredit statusnya no credit check, bisnis partner grupnya ada employee, kemudian organisasinya PT Mami Roti HQ karena yang dapat mengatur karyawan hanya kantor pusat. Kemudian kita masuk pada menu employee. Di sini kliennya ada PT Mami Roti, search key-nya Brian, namanya Brian, organisasinya PT Mami Roti HQ. Kemudian kita masuk pada lokasi employee, yaitu kliennya PT Mami Roti, bisnis partnernya Brian, namanya Jakarta Utara, alamatnya Jakarta Utara, city-nya Jakarta Utara, jeepnya kosong, country-nya Indonesia. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke bagian material manajemen. Nah, di bagian manajemen ini terdapat material manajemen rules. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian warehouse and locators. Nah, untuk warehouse sendiri, di mana perusahaan menyimpan barang atau persediaan untuk menyimpan informasi tentang gudang seperti nama, description, alamat. Dan untuk organisasinya sendiri, di sini kita ada pabrik dan gudang PT Mami Roti. Dan untuk bagian locator,
Locator dalam adegan ini merujuk pada lokasi atau area tertentu di dalam gudang di mana barang disimpan. Dalam hal ini, dapat memudahkan pencarian dan penempatan barang dengan cara yang terorganisir. Nah, untuk organisasinya sendiri, kita ada di pabrik dan gudang PT Mami Roti. Kemudian kita masuk ke unit of measure. Nah, untuk unit of measure ini merujuk pada ukuran yang digunakan untuk mengukur kuantitas barang atau layanan dalam berbagai transaksi bisnis. Nah, untuk organisasinya sendiri, kita ada di pabrik dan gudang PT Mami Roti. Kemudian kita masuk ke produk kategori. Di produk kategori ini kita terdapat 3 produk kategori, yaitu yang pertama ada produk bahan baku, kemudian produk roti isi, dan produk roti tawar. Kemudian kita masuk ke bagian produk. Nah, di sini kita ada 20 produk yang dimana terdapat 3 produk kategori. Yang pertama produk bahan baku, terus yang kedua ada produk roti isi, dan yang ketiga ada produk roti tawar. Nah, untuk produk bahan baku sendiri di sini terdiri dari baking powder, baking soda, ekstra rasa, gula, maizena, margarin, minyak goreng, ragi, shortening, dan tepung. Kemudian untuk produk roti isi, ini terdiri ada 4 produk. Yang pertama ada produk roti isi coklat, roti isi keju, roti isi serikaya, dan roti isi stroberi. Kemudian yang ketiga ada produk roti tawar, yang terdiri dari roti tawar backstage tanpa kulit isi 16 slice, kemudian roti tawar backstage isi 16 slice, roti tawar gandum isi 10 slice, roti tawar isi 10 slice, roti tawar pandan isi 10 slice, dan roti tawar tanpa kulit isi 10 slice. Kemudian di sini saya akan mencontohkan salah satu produk pada produk bahan baku. Nah, untuk produk bahan baku sendiri, untuk lainnya ada PT Mami Roti, sertifikatnya gula, name-nya gula, deskripsinya produk bahan baku gula, PT Mami Roti. Kemudian untuk produk kategorinya, produk bahan baku. Teks kategorinya pajak 5% untuk semua produk yang dibeli dan dijual. Untuk UM-nya kita pilih ton, dan untuk produk produk type-nya kita item. Kemudian untuk organisasinya sendiri kita ada di pabrik dan gudang PT Mami Roti. Nah, karena ini adalah bahan baku dan diperlukan oleh perusahaan Mami Roti, ini maka dia adalah purchase. Dia memberi dari vendor, jadi yang perlu dicontoh itu cuma purchase. Kemudian kita masuk ke bagian purchasing. Nah, pada bagian purchasing ini, untuk klien PT Mami Roti, untuk produknya gula, untuk bisnis partnernya di sini ada di PT Salim Informas Pratama Tbk. Dan untuk list price-nya di sini ada 14.500.000 dan untuk PO price-nya ada 11 juta. Dan untuk organisasinya di sini ada pada pabrik dan gudang PT Mami Roti. Kemudian kita masuk ke bisnis partner. Pada bisnis partner sendiri, di sini ada PT Salim Informas Pratama Tbk untuk deskripsinya produk bahan baku, dan untuk yang lainnya ini tetap default. Kemudian kita masuk ke bagian press. Nah, untuk list price-nya ini kita samakan pada database press list yang udah dibuat pada menu press list. Nah, untuk list price-nya sendiri ini ada 14.500.000 dan untuk standar price-nya 12 juta, kemudian limit price-nya 11 juta. Kemudian kita masuk ke produk roti isi coklat. Untuk produk roti isi coklat sendiri di sini untuk kliennya PT Mami Roti, sertifikatnya roti isi coklat, dan name-nya roti isi coklat, dan deskripsinya produk roti isi coklat PT Mami Roti. Dan untuk organisasinya kita ada di pabrik dan gudang PT Mami Roti. Nah, untuk produk kategorinya kita pilih produk roti isi, teks kategori pajak 5% untuk semua produk yang dibeli dan dijual. UM-nya kita pilih purchase, dan produk type-nya kita pilih item. Nah, kalau untuk roti tawar di sini kita menyasot karena roti tawar ini bukan didapatkan dari vendor, melainkan produk yang diproduksi sendiri dari PT Mami Roti yang nantinya akan disalurkan atau dijualkan ke customer. Kemudian kita masuk pada bagian BOM. Nah, pada bagian BOM ini
Kenapa di sini kita sebentar. Nah, kenapa di sini kita tulis dengan nominal 0,01? Karena di setiap produksi dihitung dari produk per piecesnya. Jadi, kalau kuantitas bahan baku, misal tepung ditulis 1, maka dalam produksi 1 pieces roti dibutuhkan 1 ton tepung. Maka hal tersebut tidak valid. Kemudian kita masuk pada bagian press. Nah, untuk press sendiri di bagian klien kita ada di PT Mami Roti. Kemudian produknya roti isi coklat. Dan untuk press versinya sendiri kita samain sama base pressless yang ada di menu pressless yang udah kita buat. Nah, untuk less pressnya di sini ada 6.000. Untuk standard pressnya 5.000 dan untuk limit pressnya 5.000. Kemudian untuk organisasinya sendiri kita ada di pabrik dan gudang PT Mami Roti. Kemudian kita masuk ke produk roti tawar. Nah, pada produk roti tawar untuk klien PT Mami Roti, strukturnya roti tawar bake size tanpa kulit isi 16 slice. Untuk name-nya roti tawar bake size tanpa kulit isi 16 slice. Deskripsinya produk roti tawar bake size tanpa kulit isi 16 slice PT Mami Roti. Dan untuk organisasinya sendiri kita ada di pabrik dan gudang PT Mami Roti. Dan produk kategorinya kita pilih produk roti tawar, teks kategorinya kita pilih pajak 5% untuk semua produk yang dibeli dan dijual. Dan untuk UOM-nya kita pilih pack dan produk type-nya kita item. Kemudian untuk price-nya pada klien di sini ada PT Mami Roti, kemudian produknya roti tawar bake size tanpa kulit isi 16 slice. Dan pressless versinya kita samain pada base pressless yang udah kita buat di menu press. Dan untuk less pressnya sendiri di sini ada 22.000, standar pressnya 21.000, limit pressnya 20.000. Dan untuk organisasinya sendiri di sini ada di pabrik dan gudang PT Mami Roti. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai price list skema beserta skema lain, price list, diskon skema, dan juga nanti ada tax kategori beserta tax rate. Selanjutnya yang pertama kita akan ke skema price list skema. Nah, di sini kita akan masuk material management, kemudian material management rules, dan kita akan menemukan price list skema. Nah, di sini itu kita akan membuat price list skema di mana price list ini akan menjadi price list yang digunakan pada produk-produk nantinya. Nah, ya perlu diketahui dulu di sini ada isinya nama, klien, dan juga organization. Nah, ketika kita klik new record, nanti di sini ada pilihannya antara pabrik dan gudang PT Mami Roti, kemudian ada pabrik dan lain hal sebagainya. Kita pilih pabrik dan gudang PT Mami Roti. Kemudian deskripsi, ada juga valid from, ini merupakan tanggal kapan price list akan diberlakukan, dan juga ini adalah ada price list, ini dipilih price list saja karena pilihannya hanya price list. Kemudian skema lain, di sini ada 3 skema lain yang ada dikarenakan nantinya produk itu akan menggunakan 3 jenis seperti bahan atau kategorinya masing-masing. Nah, di sini ada produk bahan baku, lalu ada juga produk roti tawar, dan juga yang terakhir ada produk roti isi. Nah, selanjutnya setelah kita membuat price list skema, di sini ada juga price list. Nah, di sini ada price list kita buat. Di sini ada nama price listnya, deskripsinya juga. Jangan lupa nanti waktu pemilihan organization disamakan menjadi pabrik dan gudang PT Mami Roti. Kemudian version di sini juga merupakan kapan sih version itu price list itu dibuat berdasarkan tanggal atau namanya. Di sini base price list ini harus sama dengan yang ada pada
press list yang tadi. Nah, setelah kita membuat press list skema dan juga press listnya, kita akan masuk ke dalam text category. Nah, di sini kita akan masuk ke menu yang bernama performance analysis. Sini accounting rules, kemudian ada yang namanya text category. Nah, di sini text category ini kita buat teks itu apa sih sebenarnya? Teks itu adalah pajak yang akan digunakan waktu kita memasukkan produk-produk. Nantinya akan ada pajak otomatis yang ditambahkan. Di sini pajak 5% untuk semua produk yang dibeli dan dijual. Oke. Kemudian selanjutnya adalah take rate. Take rate di sini adalah pajak lebih lengkapnya gimana, bisa dilihat juga, ini namanya pajak 5% untuk semua produk yang dibeli dan dijual. Kemudian ini ada rate-nya 5.0 ini dalam bentuk persen. Oke. Nah, ini gunanya untuk apa? Nanti di produk itu akan ada teks atau pajak yang otomatis ditambahkan, juga ada yang berasal dari price list. Jika kita lihat lagi di price list ini yang tadi udah kita buat, di price list skema. Nah, ini di bawahnya ada list price surcharge amount. Ini ada yang 5, 3 rupiah dan juga 1 rupiah. Ini limit price surcharge amount itu adalah limit paling rendah kalau misalnya diberikan seperti jual, gambarannya seperti jual rugi. Nah, ini ada jumlah minimal yang bisa disampaikan. Kemudian standar price itu standar harga standar, dan juga list price surcharge itu harga jualnya. Nah, ini ada 3 jumlah default. Ini nantinya akan berguna pada produk. Ketika kita lihat di produk dan juga di bagian price-nya, nah ini nanti ada list price, standard price, dan limit price. Ini diambil juga tambahan dari yang price list skema. Dan ketika kita sudah membuat price list skema, price list sudah di-create. Price list ini di version kita udah create price list, nanti di produk bisa kita tambahkan price list yang ada. Begitu. Sekian mengenai price list skema, price list, teks, dan juga harga produk yang mengenai tambahan teks dan juga price list. Sekian presentasi dari kami, maaf jika ada salah perilaku, perbuatan maupun perkataan. Terima kasih.